Pak Yogi. Selamat datang Pak Yogi. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Yogi, langsung aja ya, sudah dibuka ya. Alhamdulillah Pak Yogi. Untuk hari ini barangkali yang terakhir ya, dilihat sama Ibu dengan Prof. Pak Yogi sekarang alhamdulillah sudah meningkat kepada ujian komprehensif ya. Iya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Pak Yogi dengan apa yang disampaikan Ibu dan Prof. Pak Yogi dapat berhasil ya. Amin. Insya Allah. Ya Allah. Dengan begitu supaya Ibu lebih mengetahui apa yang sudah dikerjakan Pak Yogi, silakan Pak Yogi untuk menjabarkan atau memaparkan, mempresentasikan apa yang Pak Yogi sudah kerjakan selama ini, dari mulai identifikasi masalah dengan pembuatan aksi ya. Karena kita waktunya kalau nggak salah tinggal 30 menit lagi ya Bu Ica ya. Itu 20 dari Pak Yogi bisa menyampaikannya 15 menit ya. Oh iya Bu. Bisa nggak? Iya Bu. Ya silakan. Iya Bu, sebentar Bu, mohon izin screen. Ya silakan. Mohon izin Bu, apa sudah nampak Bu? Ada, udah silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Ya Bu, pertama-tama saya ucapkan selamat siang buat Ibu, selamat siang buat Bapak dosen yang buat tim penguji yang kali ini akan memberikan waktu buat saya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aksi pertama yaitu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 1 Curukilir untuk pelajaran PJOK kelas 6 semester ganjil semester 1 tentunya. Untuk selanjutnya di sini saya untuk hal pertama ditujukan kepada kompetensi inti yang awal. Ini pemaparannya nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk selanjutnya masuk ke bagian kompetensi dasar. Di bagian keduanya itu yaitu ada indikator, ada kompetensi dasar memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui pengalaman permainan dan atau olahraga tradisional. Yang selanjutnya adalah 4.3 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Indikatornya yaitu adalah memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar dengan kontrol yang baik yang melalui permainan dan olahraga yang dengan tradisional. Untuk bagian selanjutnya itu ada 4.3-nya. 4.3.1 berlatih melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional dengan tepat. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang keterampilan gerak dasar, lari, lempar, dan cakram. Yang keduanya yaitu menjelaskan keterampilan gerak dasar, lempar, dan cakram ke dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajarannya
Tujuan pembelajarannya yaitu adalah bagi siswa meningkatkan penjelasan tentang keterampilan gerak dasar lempar dan cakram. Bagian B-nya meningkatkan penjelasan keterampilan gerak dasar lempar cakram ke dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Bagi guru, sebagai bahan refleksi guru dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, meningkatkan kinerja guru dalam penyampaian materi di kelas. Untuk bagian selanjutnya yaitu karakter yang diharapkan adalah disiplin dan rasa hormat, perhatian, tekun, dan tanggung jawab. Materi ajarnya gerak dasar lempar cakram, metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya yaitu ada pendahuluan seperti biasa, salam, berdoa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, guru bertanya sesuai dengan materi pembelajaran, mengingatkan apa yang dikemukakan peserta didik, materi yang dipelajari, melakukan pemanasan, guru membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya eksplorasinya yaitu kegiatan intinya disajikan beberapa gambar dan latihan teknik dasar lempar cakram, dan guru bertanya tentang gambar tersebut. Siswa mempelajari materi tentang lempar cakram. Selanjutnya siswa mengerjakan LKS secara individu. Elaborasinya yaitu siswa mendiskusikan dalam kelompoknya masing-masing dengan saling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan jawaban. Selanjutnya siswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Untuk selanjutnya guru menilai kemampuan peserta didik mengolah informasi dan menggunakan tahapan teknik dasar lempar cakram. Cara bergilir, setiap kelompok diberi kesempatan memperagakan latihan menggunakan media tutup chat kecil. Yang selanjutnya kelompok lain dapat memberi tanggapan dan pertanyaan. Guru memberi penilaian atas hasil kerja kelompok dan kemampuan peserta didik berkomunikasi lisan. Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi konfirmasi untuk guru, yaitu guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguasaan dan penyimpulan materinya. Di bagian akhir di penutup evaluasi kegiatan pembelajaran, memberi pekerjaan rumah, dan menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar. Alat dan sumber belajarnya itu adalah gambar teknik dasar lempar cakram, tutup cep dari tutup cep kecil. Sumber belajar buku aktif berolahraga PJOK kelas 6 SMI Pengarang Dr. Supriyadi, dan selanjutnya. Untuk selanjutnya penilaian pembelajarannya indikator pencapaian kompetensi, teknik kompetensi, bentuk instrumen dan instrumen soal. Ini adalah berupa latihan soal. Dan untuk lembar penilaiannya yaitu adalah penilaian observasi, dan selanjutnya itu ada bahan ajar, teknik dasar lempar cakram. Teknik dasar lempar cakram, cara memegang cakram adalah sebagai berikut. Cakram dipegang dengan disangga oleh jari-jari dengan menekuk ruas pertama pada ujung jari. Tentunya ini harus dipraktekkan. Selanjutnya jarak antara jari yang satu dengan yang lainnya agak renggang. Badan cakram menempel pada telapak tangan tepat dan titik pada berat cakram atau sedikit agak belakang. Teknik dan awalan gerakan mempersiapkan awal lempar cakram adalah sebagai berikut. Posisi badan membelakangi sektor belakang lemparan, kemudian kaki renggang selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, berat badan berada di kedua kaki. Selanjutnya cakram diayun-ayunkan ke kanan ke belakang, kemudian ke kiri dan ke belakang dengan tujuan untuk mengatur konsentrasi. Teknik melempar cakram. Teknik melempar cakram ini bisa menggunakan awalan berputar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Posisi awal berdiri, kaki direnggangkan selebar bahu dan membelakangi arah lemparan. Pegang cakram dengan tangan kanan diletakkan di bahu kiri. Gerakan melempar diawali dengan meliupkan badan ke kiri dan ke kanan dua kaki. Pada liupan ketiga, putar badan sehingga menghadap ke arah lemparan sambil melepaskan cakram dari tangan.
Rangkaian gerak melempar diakhiri dengan menjaga keseimbangan badan. Teknik akhir lempar cakram berhubungan dengan sikap dan gaya setelah melakukan lemparan. Melempar cakram, posisi tubuh harus mengikuti gerakan memutar. Hal ini melakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak ikut terlempar. Lembar kegiatan peserta didik ini adalah salah satu bentuk contoh gambar yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan ini adalah gambar-gambar yang akan sebagai alat media peraga di dalam mengajarkan teknik dasar lempar cakram. Selanjutnya yaitu kisi-kisi soalnya mata pelajaran PJOK kami mengambil pembelajaran di kurikulum 2013. Alokasi waktunya 15 menit. Jumlah soalnya ada 5, Pak. Materi teknik dasar lempar cakram. Muatan pelajarannya PJOK, kompetensi dasarnya yaitu adalah 3.3 dan 3.4. 3.3 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. 4.3-nya mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan lari, lempar, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Level kognitif C4-nya mudah, C4 sedang, C4-nya mudah yaitu disajikan soal siswa mampu menelaah yang bukan teknik dasar lempar cakram. C4 sedangnya disajikan soal siswa mampu memilih cara memegang cakram yang benar. C5 sedangnya disajikan soal siswa mampu menyimpulkan tujuan mengayunkan cakram. C5-nya sedang disajikan soal siswa mampu menafsirkan rangkaian gerak lempar. C6 sukarnya yaitu disajikan soal siswa mampu menyimpulkan posisi tubuh harus mengikuti gerakan memutar untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya itu adalah soal evaluasi. Ini adalah salah satu bentuk contoh soal setelah anak mendapat pembelajaran atau materi mengenai lempar cakram. Dan di sini tentunya disediakan kunci jawaban yang tidak diketahui siswa dan cukup diketahui sebagai dasar untuk guru, yaitu termasuk dengan pedoman penskoran atau nilai yang didapat oleh siswa. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati pemaparan RPP dari saya. Terima kasih. Iya. Ya Bu. Terima kasih Pak Yogi yang telah menyampaikan. Jadi Pak Yogi hanya menyampaikan identifikasinya aja ya. Kenapa identifikasinya tidak dibahas dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, nanti silakan dulu ada masukan dari Prof. Prof silakan Prof. 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 Oh, Profnya Prof Amung mau berikan masukan sekarang atau nanti? Nah, kalau sambil nunggu Pak Prof ya, Pak Tri, kenapa Pak Tri mengambil aksinya tentang tadi gue dengar kalau nggak salah di dalam pengembangan di KD-nya itu pasti mengembangkan tentang gerak lokomotor dan lokomotor manipulatif. Terus juga di pengembangan atau di ketercapaian indikatornya masih pengembangan lokomotor dan manipulatif. Itunya udah dimatikan aja dulu, Pak Tri. Oh iya Bu. Izin. Share-nya. Ya. Nah, tapi terus kenapa di proses belajar mengajarnya jadi ngajar lempar cakram?
Ya Bu, mohon izin Bu, karena memang pelaksanaan di lapangannya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada Bu. Iya, tapi nggak usah langsung larinya ke lempar cakram, kan itu salah satu bagian daripada atletik ya. Iya Bu. Kan mengembangkannya gerak lokomotor non lokomotor manipulatif, tapi boleh menggunakan alat dilempar cakram, tapi bukan mengarahnya ke lempar cakram. Kan ada lari lompat di lempar cakram, ada larinya nggak? Ada Bu, tolakan di saat akan melempar cakram Bu. Tapi harusnya kan Patri justru mengembangkannya di situ, variasi gerak, pengembangan lokomotor jalan, mengembangkan gerak lari, mengembangkan gerak lompat. Nah, boleh misalnya nanti dengan manipulatifnya kan karena ada lokomotor manipulatif ya. Boleh dengan menggunakan alat seperti cakram, boleh nanti mengarah ke sana, tapi jadi pembahasannya jangan lempar cakram langsung. Jadi harus sistematis dari mulai variasi gerak jalan, variasi gerak lempar, variasi gerak lompat gitu ya. Ya Bu. Jadi yang dikembangkannya bukan langsung lempar cakram, tadi dari situ dulu mengarah kepada lempar cakram, karena kan di awalnya tidak ada permainan gerak bahkan tadi di kompetisi dasarnya harus mengarah kepada membuat permainan yang sederhana ya, permainan tradisional. Nah, itu diciptakan aja permainan yang sederhana melalui ada gerak jalannya, ada gerak lemparnya, ada gerak lompatnya. Ya, jadi buat permainan yang sederhana ke sana. Jadi bukan langsung ke cabangan, enggak. Kan di situnya juga enggak ada. Kalau di situ boleh atau di KD-nya ada mengarah kepada atletik, nah baru ke sana. Oh, mudah presentasi Pak Yogi. Iya Pak. Iya, Om saya nunggu Prof ini dulu ngisi dulu sedikit. Silakan Prof aja. Ya. Kenapa nggak ada suaranya? Ada Pak. Yang Prof masih itu. Terus ini Bapak nggak gitu. Yang Prof aja dulu. Bom, Pak Yogi Ya. udah presentasi? Sudah. Aduh, ketinggalan. Tapi Pak Yogi tentang ini kan aja Prof. Tentang mengembangkan dia membeberkan atau memaparkan tentang RPP-nya aja. Tentang Coba share aja judulnya, lihat. Iya Pak, mohon izin Pak. judulnya. Sebentar. Share judulnya sebentar, 5 menit lah. Iya Pak, sebentar maaf, mohon izin. Oh, share lagi dulu. Pengembangan lokomotor, Prof. Oh, itu coba. Bagian identitasnya aja, Pak Tri. Iya Bu. Mohon izin Bu, sudah nampak. Jadi udah naon yang tanggal 2. Di bagian ini Bu, mohon izin. Amerika. Nah, bagian itu aja. Tarik. Oke. Iya Pak. Terbang ya. Menerima dan menjalankan ajaran agama, oke. Menunjukkan perilaku jujur, oke. Memahami pengetahuan, menyajikan contoh. Coba lagi ininya yang menjadi pokok bahasannya apa? Intinya Pak. Materinya apa, Pak Tri. Pak Tri? Ya, ini kompetensi dasarnya, indikatornya, tujuan pembelajarannya, materi ajarnya, metode Keterampilan gerak. Keterampilan gerak. keterampilan gerak. Pak Tri mengajarkan keterampilan gerak ya. Iya Pak. Oke, udah close, udah paham. Iya Pak. Foto skill atau ini aja ya. Pak Tri, saya mau share sebentar. Ya, Iya Pak. apakah Pak Tri sudah kenal dengan gambar ini?
Sebagian Pak. Sudah kenal dengan gambar itu belum? Belum Pak. Dengan belum ya. Nah, yang Pak Tri ajarkan itu adalah physical skill ya. Iya Pak. Ya, atau motor skill ya, keterampilan gerak dasar ya. Untuk anak SD ini, Iya Pak. Iya Pak, SD Pak. ya tadi di awal harus jujur, kemudian apa prinsip-prinsip apa tadi agama juga ya, ya ini yang disebut lain sasaran outcome lain ya, atau luaran lain dari pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Ada afektifnya, ada sosialnya, ada kognitifnya gitu ya. Ini harus terkembangkan juga ya, kreatifnya. Lain saya ketika Pak siapa Yogi Pak, izin Pak. Yogi Pak. ya mengajarkan skill, tapi juga ya harus menyentuh ini domain-domain ini semua ya. Iya Pak. Harus menyentuh, harus didesain. Nah, bagaimana itu menyentuh itu ada 3 kata kunci. Ya, pertama harus dijelaskan, ngajarkan skill, tapi juga kerjasama dijelaskan, atau pemahaman tentang konsep ini secara kognitif dijelaskan, Iya Pak. atau kalau kita juga jelaskan. Demikian juga afektif, berlaku jujur, ya. Kemudian yang kedua harus disimulasikan. Yang ketiga baru didiskusikan. Oh, yang Iya, disebut intention turing ya. Nah, ini ya, Pak Tri. Nah, juga physical skill itu harus juga ada faktor physical health. Ya, pernah nggak mengajarkan Pak di lapangan terkait dengan physical skill juga bersentuhan dengan physical health? Pernah nggak? Belum pernah Pak. Nah, belum pernah. Nah, ini setelah PPG ini, Pak Tri harus paham. Contoh misalnya gerak dasar, ya. Gerak dasar. Contohnya begini, anak-anak hari ini kita akan mempelajari gerak dasar berjalan, gerak dasar berlari, gerak dasar melompat, gitu ya. Baik lompat 1 kaki, 2 kaki, atau bergantung gimana gitu ya, semua gitu kan. Tapi sebelumnya gerakan-gerakan yang tadi kita belajar bagaimana menghitung denyut nadi. Iya Pak. Ya, tahu denyut nadi itu ada hubungannya dengan suplai darah oleh jantung. Iya Pak. Ya, dijelaskan sama Pak Dite. Jadi sekarang sebelum mulai, belum pemanasan, ayo ukur denyut nadinya. Oke, semuanya diukur, catat ya. Ingat-ingat ya, berapa dalam 1 menit denyutnya, setiap orang dicatat. Sekarang lari kecil dulu, kira-kira ya kurang lebih 3 menit. Lari kecil, senam-senam sampai 5 menit. Selesai, ukur lagi denyut nadinya, catat ya. Kemudian ajukan sama Bapak, apakah jadi peningkatan? Oh iya, meningkat, catat ya peningkatannya. Oke. Dan ketiga sekarang agak jauh. Ya, lari-larinya ke sana kemari agak jauh dan agak lama. Tadi hanya 3 menit, sekarang 7 menit, gitu kan. Intensitasnya ditingkatkan. Oke, sudah cukup. Sekarang hitung lagi. Kira-kira meningkat dari yang tadi, meningkat. Ya, pasti semua orang peningkatannya berbeda-beda ya. Iya Pak. Itu Pak, kalau menurut Pak, ya, yang lebih sehat, kira-kira yang meningkatnya lebih tinggi, yang meningkat denyut nadinya lebih tinggi atau lebih rendah? Yang sehat? Lebih rendah Pak. Oh, lebih rendah, bagus. Nah, berarti Pak Patri paham. Nah, ini lebih rendah itu saya mah dengan lari yang sebegitu meningkatnya dari tadi hanya 70 awal meningkat jadi 75 hanya 5. Barangkali ada yang sampai 80, ada yang sampai 85 gitu kan. Berarti yang 75 itu lebih rendah lah kegiatannya. Kegiatan ini nanti bagi dia lebih rendah, meriset lebih mampu, berarti lebih fit. Nah, pelajaran seperti itu belum pernah ya Bapak melakukan hal seperti itu? Belum Pak. Nah, ini yang disebut physical education, sport and health, kesehatan.
Yang namanya kesehatan itu bukan belajar gosok gigi, ya. Nah, di ruang kelas cerita tentang gosok kesehatan ini bukan begitu, tapi yang ada hubungannya dengan masalah aktivitas jasmani. Iya Pak. Ya kan? Pasti. Nah itu. Nah kalau ada penjelasan seperti itu, kira-kira anak ini bakal teringat nggak ketika dia selesai sekolah? Insya Allah tetap teringat. Ingat. Nah ini yang disebut materi yang kedua ini. Ya. Nah, ini ya. Nah gambarnya Pak? Ada Pak. Nah ini yang people, ini kurikulum Penjasp, kurikulum, ini aktivitas sepanjang hayat. Jadi kalau peristiwa pembelajaran seperti yang digambarkan tadi, dia akan terinspirasi untuk melakukan aktivitas sepanjang hayat. Ini menjadi satu hal penting, bagaimana mata pelajaran pendidikan olahraga itu mengajarkan anak sehingga dia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas aktif. Iya Pak. Ya, paham Patri? Ya Pak ya? Iya Pak. Yogi, Nah, mohon izin. setelah PPG itu harus betul-betul diterapkan oleh Bapak ya. Insya Allah Pak. Ya, oke Bu Om, dari saya cukup. Bu Marisa, ya, apakah perlu dipoto? Cukup? Ya, di screen. Foto dulu. Foto dulu, sok silakan. Siapa yang moto? Mohon izin Pak, saya screen. Yogi. Ya. SN bentar Pak. Oke. Oke. Iya. 1, 2, 3. Sebentar Pak, satu lagi. Takut kurang ini. Ya, sudah Pak. Udah Pak Yogi. Sudah Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih atas masukannya. Berhasil banget. Oke, mohon maaf ya. Sama-sama. Para mahasiswa. Ya. Prof, besok jam 7 lagi ya. Iya Pak Tri, Ibu sedikit ya. Sebelum ini karena ini udah ada waktunya, memang sebenarnya udah habis kita sampai jam 12 ya. Iya Bu. Tapi mungkin Ibu titip pesan lagi tadi dilihat lagi ya. Itu apa proses belajar mengajarnya. Jangan langsung kena itu cakram. Kalau Pak Dias melalui alat-alat yang menyerupai boleh, tapi jangan langsung ke teknik cakram karena memang di KD-nya tidak mengembangkan ke sana. Oh, ya. Iya Bu. Ya Bu, mohon. Ketercapaiannya apa? Kan Patri di situ ketika tercapaiannya mengembangkan gerak lokomotor non lokomotor manipulatif. Kenapa jauh-jauh harus kena cakram hese-hese? Iya Bu. Ya, Ya, itu aja. Itu aja gerak dasar lokomotor manipulatif dikembangkan. Nanti itu memang jadi dasar untuk cabang-cabang atletik. Kalau dia udah pinter loncat, udah pinter lempar, udah pinter ini, baru nanti diarahkan ke sana untuk mengajarkan lempar cakram misalnya. Tapi pada saat ini yang dikembangkan di indikatornya itu aja Pak Dias. Nanti Pak Yogi bikin variasi ya ke anak. Cok anak-anak bikin variasi jalannya seperti apa, variasi lompatnya seperti apa, variasi lemparnya seperti apa. Anak-anak itu lebih senang. Buatlah suatu permainan yang sederhana. Iya, Bu. Mau permainan sederhana boleh, mau enggak, tapi yang ada jalan, lari, lompatnya. Iya enggak? Iya Bu. Mohon izin Bu, untuk RPP yang saya buat apa memang harus diganti, dirubah atau memang diperbaiki? Nanti aja deh kalau Patrinya udah lolos masuk PPL ya. Oh, iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mohon izin. Ya. Iya. Nah, itu lebih khusus lagi ya. Jadi kalau nanti kan besok nggak ketemu lagi sama Ibu. Ya, tapi itu Bu cuma tambahan memberikan saran seperti itu ya. Iya. Terima Jadi kasih nanti banyak. ini jadi harus dari pengembangan indikator yang dikembangkan ketercapaian, terus dengan materi, dengan tujuan, dengan evaluasi di dalam proses belajar mengajar semuanya dirangkum. Nah itu jadi ada satu ke benang merah.
Kalau misalnya tadi indikator ketercapaiannya mengamalkan lokomotor turunan lokomotor manipulatif, kemudian di tujuannya juga kan anak diharapkan setelah itu anak mampu melakukan gerakan lokomotor non lokomotor manipulatif itu kan. Ibu. Terus nanti yang dievaluasi juga anak dapat memperagakan atau melakukan gerakan lokomotor non lokomotor manipulatif itu kan. Iya. Nah, jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Dari mulai materi, metode, juga mungkin nanti evaluasi, tujuan, itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi jangan gini, kenapa evaluasinya anak dapat melakukan cakram kan di ketercapaiannya nggak ada. Di indikator ketercapaiannya nggak ada. Jadi indikator ketercapaian tujuannya itu harus dari situ pangkalnya. Hanya dibagi 3 sama Patri, kognitifnya ini, afektifnya ini, psikomotornya ini. Ya. Iya, Paham Patri? Insya Allah Bu, ya mohon izin ini sama Yogi Bu. Ya. Mungkin dari Ibu sekian dulu karena memang nggak apa-apa lah lewat semenit 2 menit ya. Mudah-mudahan bisa lolos nanti. Kalau lolos, Patri bisa bincang lagi sambil PPL prosesnya. Pak Yogi, Bu, Pak Yogi. Ada Ibu malah mau tadi Patri deh, akhirnya kuno iya Jo. Kamu tadi ingat tadi dasar ini hampura. Iya Pak Yogi ya, Pak Yogi ya. Iya Ibu. Siap Pak Yogi. Siap Ibu, terima kasih banyak Siap. atas. Itu nanti kalau mau berubah dilulusin ke Ibu mau. Siap Ibu. Ya terima kasih banyak Ibu pemaparannya, penjelasannya. Insya Allah saya pun udah merekamnya dan nanti mungkin satu persatu masukan daripada Ibu akan saya pahami untuk dipelajari. Iya. Ya terima kasih banyak Ibu. Ya selamat siang. Iya terima kasih Pak Sri. Mudah-mudahan sukses ya. Ya. Sukses selalu. Amin. Semangat. Ya Allah. Jangan leles-leles. Insya Allah. Jangan leles. Semangat. Oh ya, Ibu ke sekolah semangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Itu aja Pak dari Ibu. Mangga Ibu cantik fasilitator untuk menyampaikan. Ibu selesai. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun Bu Om. Terima kasih waktunya sudah cukup untuk hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah 5 jam mantap di depan laptop. Iya. Terima kasih juga Pak Yogi. Semoga hasilnya maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk hari ini ujian komprehensifnya dicukupkan saja ya. Alhamdulillah kita tutup bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu, hatur nuhun. Ibu dosen, Ibu fasilitator, hatur nuhun, hapunten tiap. Besok jam 7 Siap Bu, besok jam 7 lagi. Angga. Iya. Iya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Undur. Iya Bu. Ya mangga Bu.